Kita open BO. Astagfirullahaladzim. Enggak bercanda. Kotor banget. Lebaran belum lama keluar udah main. Astagfirullahaladzim. 30 hari berpuasa percuma pemirsa. Nostalgic banget nih. Saya diam dulu. Galak banget. Itu versi Indonesianya. Tapi kalau buat diproduksi di Amerika Latin, bahasanya bukan special coating for apa namanya? Special coating for flip protection. Bacaannya For lip, sorry. Kalau di koran Meksiko bacaannya hasta la vista baby. Gambarnya Arnold Schwarzenegger ya. Terminator. Keterangan film gua sempat lagi. Tolol itu mah. Yang belum bisa gitu ya. Orang tuh kalau nonton bioskop tuh paling masalahnya ngantuk ya kan. Karena filmnya bosan atau gimana. Terus pengen kencing, kedinginan. Ini pengen ngerokok anjing. Nonton cuma 2 jam. Masih pengen ngerokok anjing. udah budukan, lu hitam, bawa kuproy. Aduh, lu pacaran sama cewek. Anjing mulut kau. Jangan buat mulutnya anjing. Pakai lu lahir atau misalkan dari zaman bapak lu lahir sampai sekarang tuh rokok masih ada, kira-kira ada nggak? Ada. Namanya apa kalau ada tuh? Samsung Gondrong. Anjir. Ini merokok zaman kapan gue bilang? Mereknya Commodore. Commodore udah buka di Google. Commodore. Kondor. Salah aja gitu. Jadi kita udah nyobain kapal sakti ya kan. Sekarang kita pengen nyobain satu lagi. Jinggo, nggak bercanda, nggak ada. Kita juara Apple, yes. Keluaran Bill Gates. Bill Gates. Hai. Om Bill Gates. Keren juga keluarin rokoknya. Om Bill Gates. Udah berasa sama Omnya sendiri anjing. Si Pan kenal tuh kata gue mah manggil Om gitu ya. Apa kalau bahasa Padangnya apa? Om? Amang. Lupa gua. Amang Gates. Kalau nggak salah. Berarti Bill Gates masih kakak. Jangan-jangan masih keluarga sama Sinister Gates. Bisa jadi ya. Sama-sama Gates juga ya. Iya. Kita lokit nih. Ini kemasannya dia. Tadi gua udah ini masih ke depan. Makannya udah ya. Makannya ini udah dibahas aja lah makannya. Kita open BO. Astagfirullahaladzim. Enggak bercanda. Kotor banget. Lebaran belum lama keluar udah main. Astagfirullahaladzim. 30 hari berpuasa percuma pemirsa. Kan? Tahuan kan yang sering. Enggak, jangan gitu dong. Ngarang jangan seakan-akan gue open BO. Enggak, gue nggak pernah. Pokoknya di sini kita nggak kayak di podcast lain. Pokoknya kalau di podcast lain kan bijak ya kan. Iya, kita mah. Kalau di sini apa judge books by its cover. Kita judge pokoknya bodo amat. Asal ngomong aja udah. Nah, dia nggak ada aluminium foilnya ya. Plastik. Nggak ada plastik juga. Wah, hebat anjir. Ntar dulu, Bang, ini gue ingat sesuatu. Coba di sini Bang. Ingat, pernah kayak gini gak? Kayak apa nih? Bau parfum mantan. Elah, mantan. Emang kalau bener ada yang pakai gitu deh? Enggak, gue bercanda. Ini kali mantan gue nonton nggak ada ya. Enggak bercanda gue. Mantan nonton parfum apa? Kan gue gak pernah pakai gituan. Iya lah, yang mana nih gitu gitu kan. Tapi kok ini ada yang ini ya? Ada bedanya nih. Lu lihat kan nih. Itu dia makanya coba ntar kita buka. Coba gue Ini ada yang putih, ada yang kuning. Yang kuning belum mandi gitu. Bawa apa? Apelnya tuh kayak Aduh, inget apa ya? Inget something gue. Nostalgic banget nih. Saya diam dulu. Galak banget. Apa Fox ya? Permen Fox ya? Iya. Aduh, wanginya relax banget, Pak. Gue inget kalau lu apel permen kan? Permen Fox kayaknya iya. Yang gue inget Stella. Pengharum ruangan. Iya sih kayaknya. Bagi gue ya, bagi yang lain nggak Iya, tahu. banyak yang gini cuman udah nggak nyium lagi gue sekarang. Iya. Kayak dulu zaman gue SD, SM, ya zaman sekolah lah nyiumnya kayak nyokap gue belanja
di supermarket terus beli ini beli apa gitu uangnya kayak gini karbol ya karbol apel siapa tahu kan Ya bisa jadi sih uang ya. sintetik apel dia. Iya bener. Nah tadi lu bilangin apa namanya ada yang kuning ada yang putih. Bentar, tunggu. Ini dari tadi kita nyium rokok. Ini kalau rokoknya bisa ngomong, lu nyiumin badan gua mulu, lu kapan isep nih? Di kemasannya ditulis apa tuh belakangnya spesial Special coating for flip protection. Jadi- Terus ada satu lagi di bawahnya sweet aroma with apple. kalau yang gue lihat sih di apa namanya Tungguin, tahan dulu. Mungkin mereka nggak tahu ya. Bacanya takutnya kita ngomong ngasal-ngasal. Nunjukin nih ya. oh itu nyokin Nah, ini ya. Tadi yang gua omong tuh ini isinya. ada bacaannya ya itu kalau apa namanya oh, itu versi Indonesianya tapi kalau buat diproduksi di Amerika Latin bahasanya bukan special coating for apa namanya special coating For for flip. flip protection bacaannya For lip, sorry. kalau di koran Meksiko bacaannya hasta vista baby gambarnya Arnold Schwarzenegger ya kan Terminator nah, coba dibakar dah Coba dulu. nah. bensin Kita beli dulu deh yuk. Apa? Tuh dari bawahnya aja beda tuh. bau wibu enggak Gini-gini. Gitu. ya ngomong-ngomongin Ubin ya kok podcast banyak ngatain orang aja banyak ngatain lembaga instansi aja kita ngomongin instansi aja udah Kasih aja. Coba ini lagi asapnya ke gua coba. kan bau apa lah sih Lu nyium? karena kan langsung ke dalam sini nyiumnya gue nggak yang buangannya Hmm. kalau buangannya gimana nggak kena apa Masa gua macam-macam juga. Iya. Lagi lu bilang enggak kena. ya kan udah angin soalnya asapnya selalu semua kenceng elah. Jadi takut gue apelnya malah nggak kerasa manis sih kalau gue di bibir manis sedikit nempel cuman untuk dirasa di mulut tuh nggak kayak lakon yang manis nyampe ke rongga mulut ya manisnya cuma kayak dikit doang cuman lebih ngerasa kayak apel pahit seger asam pahit seger sih Asam pahit seger ya. Heeh. Manisnya dikit doang tadi yang asam pahit seger asam apel seger Oh, oke. Manisnya dikit doang tadi yang gua rasa di bibir lu ya. iya Mana? kayak apel seger aja apel hijau Apel hijau. Manis mana sama ciuman mantan lu dulu? ini hal pribadi yang harus diekspos nih bajingan emang mantan gua kan nonton dia nonton Canda. semua konten gua Canda mantannya Prasko, canda. emang jadi Usi punya mantan nih ya kan nggak usah bongkar aib enggak ya manisan itu sih manisan itu tetap manisan momen bersama mantan dulu ya kan bangsat Tadi pas mau bercanda kemana nih? enak gue terus kesima sama rasanya Oh, kalau bercanda, gue mikir lu nih, sampinginnya kemana nih? gue terus kesima rasanya emang bangsat lu memang sekali bercanda ekstrim aja Tadi lu udah nyobain nyeruput pakai kopi ya? nah belum Rokok yang ini? Belum. Coba. kalau di kopi mah jadi kayak rasa asap kopi aja sih smoky doang Semua di bawah. smokinya ngedorong kopinya makin enak cuma apelnya ya kalah sama rasa kopinya pasti Iya sih, setuju sama. ya Iya. Terus. smokinya so-so aja sih nggak yang tebel banget kayak lu ngerokok filter Iya sih benar. Cuma after taste-nya setelah beberapa detik tadi pas gue ngucap, jadi kayak kopinya nggak manis lagi gitu pak. iya Jadi flat. ya kayak kopi nggak ada kopi tanpa minim gula aja kopi minim gula less sugar lah Ya even pun nggak. Kalau kita kan kopi nggak pernah pakai gula ya, karena emang udah manis kan. Kita berdua. ada gulanya berarti Hah? ada gulanya apa manis mah Ada gulanya? iya deh kan ini kopi bawaan kopi saset Oh iya benar. Ya jadi gitu rasanya. After taste-nya setelah gua ngecap tadi, kopi jadi flat ya rasanya. Tapi enak sih udah. Buat gua enak. makanya cari cewek biar nggak flat kayak gue punya aja ya anjing
Tapi terakhir-terakhir lu menjalin hubungan dengan mantan lu waktu lu masih pacaran, lu ngerokok nggak? Diizinin ngerokok nggak lagi di jalan misalkan? Oh, sambil di jalan gitu ngerokok. Misalkan lagi nonton sama dia nih, cuman kan sebelum nonton misalkan makan dulu di outdoor gitu. Iya. Terus kayak misalkan dia bilang kalau ngerokok aja gitu. Iya, pernah gue bilang ini waktu itu pas lagi jalan sama mantan tuh ya, nonton. Udah masuk ruang bioskop udah waktu itu ya. Ke tengah film gue semat lagi. Tolol itu mah. Yang Belum bisa gitu ya. Orang tuh kalau nonton bioskop tuh paling masalahnya ngantuk ya kan. Karena filmnya bosan atau gimana. Terus pengen kencing, Iya. kedinginan. Ini pengen ngerokok anjing. Nonton cuma 2 jam. Masih pengen ngerokok anjing. Terus. Anjing bisa-bisanya anjing ini agak lain nih anjing sumpah. gue bilang gini, gue colek gini kan, yang coba nonton ini serius ya, sampai yang ya pokoknya terkesima lah sama ada film. Gue kurang suka sama film itu kan. Dia juga terkesima sama lu bintang rokok. Ini cuma baru ini. Temen gue merokok semua Jon. Mereka tapi nggak ada yang pernah cerita gue lagi nonton ya asli pengen rokok, nggak ada yang gitu berdua doang. Random gitu tiba-tiba ting pengen rokok gitu. Ini random tolong namanya. Bisa aja. Ya tapi itu kan beda-beda orang. Iya, beda-beda Terus. Iya, gue bilang. Gue colek gini, yang asal mau Gini. rokok. Hah? Gitu deh. Udah begini. Hah? Enggak Gitu, enggak bercanda, gue bercanda enggak. Bangsatnya emang ini bercandanya. Bikin gue ngarah ke situ mulu tuh bajing. Mantannya harus nihalas. Enggak. Gue pernah kayak gitu. Siapa yang pernah digituin? Enggak. Nyolek. Enggak ada, colek-colek. Tapi tadi nyolek gitu kayak kode. Oh iya, kayak gini. Apa gitu. Ngomong apa? Matanya ke sono gue liat. Apa sih? Gitu kan. Asam mau rokok ya. Ya udah sana keluar, enggak di sini. Gila lu. Gituin. Keluar semua. Gituin gua. Temenin. Gua mau. Lagi nonton anjing. Iya, makanya. Lagi ngerokok tuh. Lagi ngerokok tuh. Ya, kagak jadi. Enggak jadi. Karena responnya enggak enak. Hah? Karena responnya enggak enak. Iya, responnya gak enak. Tapi Gua mikir abis itu. Apa? Iya, kok tolol ya. lagi nonton gue pengen rokok. Masih ya gue bakar rokok di tengah-tengah bioskop gitu kan. Lagi juga even lu rokok keluar juga ya kalau gue sih kayak ini nggak wajar nih orang. Random gitu kepikiran tiba-tiba aduh pengen rokok gue gitu. Maksudnya kan pasti lu seru-serunya nonton pasti kan lu ikutin filmnya gitu. Ya. Nah tapi kalau misalkan lu di luar misalkan lagi nongkrong di kafe gitu yang outdoor yang bisa tempat yang bisa ngerokok, biasanya kan kafe-kafe itu kan emang banyak yang outdoor ya, jadi rokoknya sah-sah aja gitu. Nah cewek lu, mantan lu tuh ngizinin lu ngerokok nggak gitu? Ya lu ngerokok aja gitu, nggak tahan, apa? Nah, pas itu gue pengen bilang gini, pengen ngerokok, gue bilang, gue mau ngerokok boleh nggak? Ya udah nggak apa-apa, ngerokok aja gitu. Tapi jangan buang aku ya asapnya kata dia gitu kan. Oh ya udah iya nggak. Kita kalau misalkan nih ngadep-ngadepan nih gini nih, misalkan ngobrol gitu ya. Buang di luar. Hah? Buang di luar. Di luar udara maksudnya, di luar ruangan itu kan di luar. Oh iya, bisa buang. Masa iya lu buang ke dalam kantong sih? Iya nggak mungkin kan, nggak mungkin dalam kantong atau di bukan di perut di ini di itu di lantai lantai gitu. Ubin. Anjing disapin lagi aja. Terus. Aduh. Terus ya udah ngerokok aja, tapi jangan dibuang aku asapnya katanya. Iya nggak apa-apa. Yang tadinya posisinya bukan ngadep depan gini kan, sebelah gini. Pindah dia duduknya ke depan, biar asapnya buang ke samping gitu. Gitu, oh ya udah gue ikutin. Udah, tapi ya pas lagi berdua itu di kafe itu udah ngerokok paling nggak banyak, nongkrong sejam misal gitu ya di kafe itu, paling sebatang atau 3 batang. Gitu. Oh, berarti masih sama lah ya sama gue ya, maksudnya gue pikir kan emang nggak semua orang kayak gitu ya, ada yang karena gue pernah dapet tipikal yang pernah dapet mantan yang tipikalnya nggak mau ngerokok. Jadi kalau gue lagi jalan sama dia gue nggak boleh ngerokok sama sekali, karena emang dari keluarga dia juga nggak ada yang ngerokok, dia nggak suka ngerokok. Bang gue pakai parfum banyak, kompremen, kumur ya kan. Nah pernah juga dapet pacar yang ngerokok bareng. Jadi ya gue ngerokok, dia ngerokok gitu. Tapi gue bilang ngerokok depan gue doang ya, jangan di ada gue jangan ngerokok lo gitu ya. Oke. Itu ngevape bareng, ngerokok bareng gitu kan. Terus ada juga yang kemarin yang terakhir, kalau yang terakhir tuh ngizinin gue ngerokok.
Karena bapaknya juga ngerokok kan, dia udah terbiasa masak rokok. Meskipun gak gue buang ke dia juga, cuman terbiasa sama bau rokoknya dia biasa lah gitu kan. Bokapin dulu ngerokok juga. Nah untuk mantan lu yang tadi nggak suka ngerokok itu ya, waktu lu kenal dia nih, lu disclaimer gak sama dia pas lagi kenalan, tapi gue ngerokok. Iya, gue bilang tetap pastilah. Gue bilang mau ngerokok. Kan dia juga kadang nyium baunya kan, cuman gue pakai double parfum. Dia juga ngerti, gue masih ada usahanya buat gimana caranya kalau lagi ketemu dia tuh bau rokoknya minim lah. Bahkan gak kecium sama sekali gitu. Jadi ya gue semprotin macam-macam badan gue, parfum gue. Iya, gimana pinter-pinter kita jaga wangi-wangian aja. Karena kan emang cewek demen cowok wangi kan. Iya. Ya. Tuh dicamkan tuh buat Iya, kalian bener, Pak. nonton. Riset gue membuktikan ya, analisa gue nanya kemana-mana, riset observasi gue. Cewek itu demen sama yang laki-laki yang wangi. Gitu. Tampang lu jelek, belakangan. Yang penting lu bersih, rapi, wangi. Iya, betul. Mau ya kalau stigma masyarakat kan yang tampan yang putih, yang cantik yang putih. Sama sih cowok cewek juga sama. Cuman nggak perlu putih menurut gue. Kulit lu gelap juga kalau misalnya emang lu bersih rapih dan wangi, tampil cantik aja, orang nyaman-nyaman aja. Putih itu kayak mungkin nilai plus aja kali ya. Itu nilai plus, dan Iya. itu kan kecantikan kan dinilai dari putih apa enggaknya. Betul. Ya gitu. Betul sekali. Maksudnya nggak budukan. Itu. Ya kan kalau budukan berarti nggak perawatan dong. Udah budukan, lu hitam, bawa kuproy. Aduh, lu pacaran sama cewek. Anjing buat jangan. Jangan buat mulutnya anjing. Enggak apa sih? Astagfirullahaladzim. Gue gak giring lu. Enggak ya? Gue udah sendiri ya. Sengaja gue pengen masuk jurang aja udah. Sengaja gue jorokin diri sendiri aja udah. Enggak, maksudnya pembelajarannya itu gini. Kalau lo mau pacaran, maksudnya gak cuma buat dipacar doang ya. Iya, sama relasi. Pertemanan lah, relasi. Gak mikirin tampang lu, gak usah dipikirin. Orang gak akan ngeliat tampang lu terlalu detail. Yang penting ketika lu interaksi sama orang, lu jangan sampai bau. Jangan bikin orang gak nyaman. Jangan bikin orang gak nyaman gitu. Jangan kayak musang ya kan. Iya. Mending musang jual mahal lu dijual. Iya. Belum tuh ada yang mau beli ya kan. Berarti gitu. Jadi mendingan tetap kita tingkatin value diri kita, tutupin kekurangan kita sama nilai plus yang bisa bikin orang nyaman. Iya. Itu bisnis aja. Kalau misalnya kita ketemu klien ya kan, kalau kita wangi dia juga ketemu kita nyaman kan. Pak, kapan-kapan kita ngopi lagi dah bareng. Wah, itu. jadi sohib ya kan? Iya, jadi sohib gitu. Jadi pembelajaran gitu maksud gua tadi. Ya gitu. Sebenarnya podcast orang tuh banyak yang pinggir jurangnya ke pemerintah, aparat, ya kan. Kita ke masyarakat langsung. Jadi musuhnya lebih gede. Soalnya pejabat juga kan masyarakat juga kan. Iya bener ya kan. Jadi kalau lagi nggak di kantor jadi masyarakat ya di rumah gitu. Iya, di masyarakat sih sebenarnya. Ya gitu deh pokoknya dah. Musuhnya lebih banyak dari atas sampai bawah. Iya. Luas. Segala kalangan ngomongin tadi katain orang jelek lah. Semua tuh memang anjing. Oke, ini Balik rokok lagi. Balik rokok. Kelamaan tadi anjing guyunnya. Enggak apa, emang gitu isi podcast ini. Tapi nyaman gak ya rokok ini ya? Aman ya? Aman, bagus sih aman ya. Lu gimana? Aman banget, aman. Gak ada yang aneh-aneh. Ya kita mah di sini gak usah pakai rating, gak usah pakai rate-ratean lah. Rate-ratean gitu kayak objektif apa subjektif kali ya, buat kita tinggi, buat orang enggak. Jadi ya udah kita ini enak gitu ya. Iya, betul. Nah, ini harganya 9.800 di Indomaret di bagian etalase rokok-rokok baru. Bisa dipisah tuh sebelah kanan, bawah. Nah, kalau itu berapa juara? Ini tadi 15.000 something. Kalau nggak salah. 15 ribuan lah ya. 15 ribuan gitu. Ini intinya 2 rokok ini bagi kita. Kalau bagi kalian selera masing-masing aja. Silakan dicoba. Iya. Makanya kita mah sharing aja kalau ada yang gini-gini kan. Aman lah pokoknya lah. Kan ini rokok banyak nih ya. Dari zaman penjajahan dulu juga udah masyarakat udah merokok kan. Oh iya anjing bener. Nah, ini kira-kira ada nggak nih, kan lu sebagai explorer smoker ya? Explorer smoker, selain nyobain rokok ini atau yang episode sebelumnya lakukan sama Putri, lu tau nggak? Misalkan lu pernah ngeliat ya rokok brand lain gitu yang dari zaman dulu lah, entah mungkin dari zaman kakek lu lahir atau misalkan dari zaman bapak lu lahir, sampai sekarang tuh rokok masih ada. Kira-kira ada nggak? Ada. Namanya apa? Kalau ada tuh? Samsung Gondrong.
Yang gondrong gimana ya? Yang merokok gondrong. Oh, oke. Gondrong. Rokok Samsu. Kaum paragon. Rocker ah. Paragon, Apa tuh? pasukan rambut gondrong. Ah iya, Paragon. Ada nggak sih serius ada. Nah, kemarin gue kan bantuin si Hafiz tuh, temen gue. Bantuin si Hafiz beres rumah kan, beres rumah dia mau nikah, beres barang-barangnya, terus datang omnya apa siapa saudara gitu kan. Pas saudara pada pulang, gue turun mau balik kan, gue lihat, wah anjir, Pis ini rokok siapa Pis? Rokok om gue tadi. Wah anjir, ini rokok zaman kapan? Gue bilang. Mereknya Commodore gue buka di Google, Commodore. Kondor. Salah lagi gitu. Gue agak budek dikit nih. Boleh budek kan. Enggak Commodore. Oh, Commodore. Ah. Oke. Kondor. Burung itu mah jadi burung kondor. Ada burung kondor. Emang Mbak? Ada burung kondor lu buka. Oh iya, dan lu cari sendiri dan. Ada. Enggak jorok. Lu yang mancing jorok penonton bangsat. Gue belain lu anjing. Kalau mereka kan, lu yang ada dong ya kalau lu sih. Iya. Ada jadi burung. Ini Commodore itu dari tahun 1960 ya. Kita buka kemarin ya. Iya, 1960. Gimmicknya kebongkar ya kan. Gue udah pernah nggak tahu lu ngomong ya gitu. Kemarin kita searching anjing. Dari tahun 1960. Kakek gue dulu pernah jual di warungnya. Ya rokok jadul tuh udah nggak pernah lihat lagi tuh di warung-warung, nggak ada, di Indomaret nggak ada apalagi. Nah, gue lihat cuma dari Google. Pernah emang ada itu kan. Nah kemarin baru lihat, seumur umur baru itu lihat rokok itu. Masih produksi ternyata, dan kemasannya dibilang modernisasi ya, cuman dia nggak ngilangin ciri khas aslinya. Jadi benar-benar kayak brand namanya aja, cuman background putih, strip hijau, ya kan, terus tulisannya hitam, Commodore gitu. Kalau yang sebelumnya kan Kretek, apa yang versi-versi sebelumnya dia pakai bungkus kertas gitu kan, terus tulisannya hijau semua. Cuman ini hampir vintage lah desainnya, vintage rokok-rokok jadul, rokok US gitu, karena kan rasanya kan tipikal flavor rokoknya tuh kayak Virginia gitu kan, spicy rokok Amerika gitu kayak Marlboro, Lucky Strike. Dan emang mungkin rokok luar kali ya. Jadi anjir tuh keren banget Pak, kayak cowboy itu kalau isu-ituan tuh. Yang lu lihat kan dari packaging, tapi sempet gak lu lihat itu pas di rumah teman lu itu, lu lihat lu buka isinya udah nggak ada isinya, langsung udah habis. Makanya di mobil masih ada kan. Gue cobain kali dikirain lupa ya kan. Ternyata udah habis. Nah taunya pas searching di Google itu, ternyata emang tipikal rokok spicy kayaknya, dari filter itu kayak Marlboro merah, warna orange coklat gitu kan. Commodore ya, itu sih baru tahu tuh. Commodore yang lama kan kayak Commodore, terus gue nggak tahu deh Cigarillos tuh dari kapan. Cuman kayak Brown tuh lama juga. Brown Coffee Brown Coffee yang bisa kita pakai. Selain tadi rokok Commodore itu, gue juga sempat lihat tuh ada rokok namanya kacang bayi. Kacang bayi Itu rokok apa? Nah itu juga, gue juga bingung, nggak tahu nih. Tampilannya, iya bener ada logo kacangnya. Ada logo kacang, cuma gue anehnya ini kenapa namanya kacang bayi gitu ya? Kenapa nggak kacang monyet gitu? Hah? Kacangnya 2. Enggak. Kacang bayi. Empat. Sini 2, ini 2. Astagfirullahaladzim di tengah. Kacang ini kalau dibuka kacang gitu Kenapa harus nih, di kacang. tengah? Hah? Kenapa harus di sini? Kenapa harus di sini? Lu mau di mana? Kenapa nggak di sini? 2, sini 2. Iya kan susah. Gue begini tadi yang gue baca kalau nggak salah ya, itu kalau kalian tahu tulis aja di kolom komentar pengeluaran pengeluaran dia Produksi. iya itu sama kayak ini nih Juara. ya kalau nggak salah dari PT Trisakti Purwosari tadi yang gue lihat di Google ya, tapi kayak balik lagi kalau gue salah diralat aja. Tulis aja di kolom komentar gitu. Oh jadi sama mereknya. Ngomong-ngomong soal apa namanya? Ngomong-ngomong soal KTNG ini kan dari PT KTNG ya. Pabriknya. Bukan PT-nya sih, nama perusahaan KTNG kan. KTNG kan dari Korea yang produksi ini juga apa namanya? EC. Nah, dulu KTNG juga pernah mengeluarkan rokok namanya Explore. Itu rokok favorit gua tuh. Yang waktu lu kasih tunjuk yang masih kita satu gawean ya? Yoi. Iya anjing. Rasanya coklat, cuman coklat pahit. Enak banget dah. Enak, bener enak. Peppernya itu daur ulang dari sisa serbuk tembakau. Nah, tapi dicampur sama kertas. Kalau yang kayak Brown Coffee kan
tembakau di pure serbuk tembakau di jadi coklat semua. Kalau ini enggak, jadi kertasnya agak kusam gitu warnanya, cuman dia ada bintik-bintik bukan tembakau, koko apa coklat. Bentar. Bisa diam dulu. Manggil siapa sih? Lanjut. Rame amat. Nah, Ya. terus. Lanjut. Obat pon di jalanan nih. Mending orang dagang gitu, bucat tepuk. Nah, jadi ada serbuk coklatnya yang kayak diparut itu, ditaruh di bubur kertasnya, dijadiin kertas digenting. Itu wanginya enak banget, Pak, coklat. Tapi nggak ada lagi, bungkusnya juga keren. Aduh, itu kalau masih ada rokok ekspor mah gue pasti beli. Udah nggak ada, udah lama. Ntar kalian cari lah namanya. Hilangnya tau nggak gara-gara apa gue kehilangan itu? Gara-gara gue nge-vape. 4 bulan gak ngerokok, pas mau beli lagi udah gak ada. Sedih banget. Selamat jalan kekasih. Kaulah cinta hidupku. Gitu. Jadi yang tadi dibilang rokok ekspor itu ya benar. Karena waktu itu gue ingat dia nih ngenalin ke gue, John, gue punya rokok nih, mau kapan? Nih, cobain. Itu lu kalau nggak salah ngasih tanya pas kita udah balik gawe, kita lagi di locker gitu kan depan kantin sambil ngopi. Rokok apa nih kan? Enak, cobain dulu, kata dia gitu. Cobain sebatang. Iya enak bener, gue bilang. Bener nggak ngecewain. Kalau emang nanti kalian nyari rokok ekspor, kalau masih ada di Google ya cari aja. Itu rokok enak. Yang keluarin tadi dulu Ketenji juga ya? Ketenji juga sama. Ketenji ya. Dulu Ketenji tuh yang gue tahu dulu EC ya sama itu. Nah baru abis itu nggak ada, berapa tahun kemudian keluar Juara. Nah ngomongin soal rokok, kita kan dari kemarin sama sekarang nih ngomongin rokoknya rokok kretek dulu nih. Ada satu fakta, Pak. Apa? Fakta yang jadi ada sejarah rokok dapat menyembuhkan, dan ada sejarah rokok kretek dapat menyembuhkan asma. Gak masuk di nalar gue nih. Ada. Sambil kita browsing ya. Jadi tuh dikutip dari netralnews.com. Ya. NNC netralnews.com. Enggak tahu nih akurat apa enggak, coba kita bacain aja ya. Ntar kalau akurat enggaknya tergantung kalian semua dah yang nyikapin. Rokok kretek herbal Haji Jamhari sebagai obat pada tahun 1880 sampai 1913. 1980 1880 sampai 1913. Gila, zaman penjajahan mati tuh. Yoi kan. Pada tahun 1880-an, rokok herbal ternyata dijadikan sebagai obat penyakit asma, obat penyakit asma dan penyakit dada oleh seseorang yang bernama Haji Jamhari yang berasal dari Kudus. Nah, itu baru headline-nya doang bangsat, belum dibaca sialan. Panjang lebar udah gue baca, taunya baru headline. Nah, rokok kretek masuk ke Nusantara melalui sejarah yang kaya dan keterkaitan erat dengan budaya lokal. Rokok kretek herbal pertama kali diramu oleh Haji Jamhari. Rokok kretek herbal. Itu ya? Ya, dari Kudus pada tahun 1890 dengan tujuan untuk mencari obat penyakit asma yang dideritanya. Adapun bahan baku dari rokok kretek tersendiri adalah tembakau dan cengkeh. Cengkeh merupakan istilah dari bunyi rokok. Kretek merupakan istilah dari bunyi rokok yang saat disedot mengakibatkan letupan cengkeh kayak kretek gitu. Itu namanya kretek disebutnya makanya. Rokok kretek telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Indonesia, memiliki potensi perekonomian negara. Ya bener, jadi pemasukan juga tembakau terbesar lah. Nah, akhirnya singkat cerita, racikan Haji Jamhari ini disebarluaskan, diproduksi secara luas sama si Niti Semo ini. Di Baltiga itu akhirnya viral, trending waktu itu. Akhirnya trending pertama karena memang dicampur sama rempah-rempah lokal, ditambah juga punya khasiat makin luas, akhirnya sampai sekarang lah itu rokok kretek tuh bertahan gitu. Intinya begitu ya. Jadi terutama awal mulanya rokok dicampur cengkeh itu karena itu. Sejarahnya awalnya itu. Karena rokok kan pada awalnya kan yang paling terkenal kan rokok itu emang masuk dari budaya luar kan, dari Amerika kan. Dari sejarahnya Amerika pun suku Indian yang pertama kali nemuin. Akhirnya diproduksi di sana jadi Marlboro, yang tadi kretek jadi filter lah, tapi tanpa cengkeh tuh, karena ada rempah-rempah. Nah masuk ke Indonesia, si Haji Jamhari ini inovasinya bikin rokok campur cengkeh, akhirnya jadilah
rokok kretek bercengkeh dan rokok-rokok lain di Indonesia yang rata-rata semua pakai cengkeh. Gitu. Dan menariknya tadi adalah yang lu bilang produksi inti rokok itu dari Kudus. Iya. Nah, mungkin lu juga sering ngeliat juga ya di bungkus rokok, ini keluaran pabrik apa sih kan? Lu sering kayak gitu kan? Apalagi tadi lu nanya keluaran pabrik mana gitu kan? Kalian kalau lagi iseng lihat di bungkus paling bawah nama PT-nya apa, terus lihat kotanya. Hampir rata-rata kan Jawa Timur semua ya, entah itu Pak Kudus, Pasuruan atau di Malang gitu. Pasuruan bukan yang Madura ya? Intinya masih Jawa Timur, bagian-bagian Jawa Timur. Ya, masih petanya bagian sana lah. Nah ini kalau yang ini nih Malang. Itu Malang ya? Itu Malang. Nah ini yang juara ini pas gue lihat di bawah Pasuruan Jawa Timur kotanya. Gitu. Di Kudus. Lakon Kudus. Jadi kayaknya memang benar sih rokok itu biasanya memang inti dari kota pabrik itu di daerah-daerah Jawa Timur. Jawa Timur kayaknya iya, produksi rokok provinsi, mungkin bisa dibilang provinsi rokok terbesar tuh di, kalau menurut gua nggak tahu ya, kalau salah koreksi ya. Kayaknya emang Jawa Timur dah. Banyak pabriknya, terus ladang tembakonya mungkin luas, banyak yang punya ladang tembakau di situ. Itu dia. Mungkin suhunya, cuacanya sesuai sama apa namanya, keberhasilan panen tembakau itu sendiri gitu. Negara tropis juga kita. Iya. Makanya itu dia kenapa gue mikir, tadi gue sempat mikir gini, kalau kota inti produksi rokok itu di Jawa Timur, berarti memang daerah Jawa Timur itu luas dan juga banyak pengusaha-pengusaha lokal yang bergeraknya di bidang rokok. Iya. Entah yang pengusaha gede atau pengusaha kecil ya. Pengusaha gede pun juga paling bikin pabriknya rokoknya itu di daerah Jawa Timur sana gitu. Dan makanya sebagai salah satu pemasukan negara juga yang tadi lu bilang, banyak juga kan brand-brand luar rokok yang datang ke Indo. Iya. Mungkin juga ya, ini asumsi gua aja, ngenalin rokoknya ke Indonesia terus bikin pabriknya di daerah Jawa Timur. Iya. Terus sebagai jadi pemasukan buat negara juga ya. Selain pemasukan negara kan banyak ya. Iya. Salah satu juga di rokok kan, selain yang lain-lain gitu. Gitu. Ya rokok di yang terbesar sih. Iya. Lumayan besar lah ibaratnya, makanya ya anjing pajaknya naik. Pajak rokok tuh terakhir gue baca naik berapa 50% atau berapa gitu. Nah, makanya harganya mahal kan sekarang. Harganya mahal. Bandingin tahun 2013 gue zaman ngeband nama Yesterday tuh. Itu gue beli rokok Apache harganya 9.000, Neslight 25, Neslight dulu cuman 9.000, sekarang jadi 25. Sekarang 25. Umail dulu cuman 9.000, sekarang Umail berubah kan jadi Ultramail kan. Ultramail sekarang harganya 27 ya kalau nggak salah. Anjir, mahal banget, Pak. Umail tuh yang ini ya, kalau nggak salah tuh yang sekelas cowok Umail itu ya. Iya. Mirip juga kita ada lagi Starmail juga kalau nggak salah. Itu Umail yang kelas-kelasnya itu kan. Iya, yang satu lighting gitu kali ya. Iya, nah Starmail Umail sama Sampurna Mail itu masih satu perusahaan ternyata. Masih. Nah kalau Starmail gue lupa, Starmail tuh kalau nggak salah keluaran sama Bentul deh, apa itu Klasmail ya, lupa gue. Intinya masih sama lah. Iya, itu. Jadi mereka punya kelas-kelas tersendiri. Dulu ada X-Mile malah. Nah, iklannya gitar listrik. Anjay. Untuk apa diadu gitu, apa ini ya, headnya jadi kayak X-Mile. Rokoknya para musisi dulu, anjing itu ada. Gua belum ngerokok tuh. Gitarnya Flying V lagi ya, satuin gitu ya. Oh, gitar rocker dah yang tajam-tajam bentuknya. Gini misalnya lagi konser gitu lagi gitu. Dulu makanya rokok tuh aku bingung juga sih. Mungkin zaman dulu iya iklan rokok sambil rokok. Iya. Tapi kan beranjak tahun 2000-an kan udah nggak ada tuh yang namanya iklan rokok sambil rokok kan. Ya, karena kebijakannya udah berbeda. Iya, Gitu. nggak boleh mewakili aktivitas rokok. Jadi kayak isi iklannya motivasi, inspiratif gitu. Atau aktivitas. Iya, aktivitas ya. Misalkan ntar lu kayak edukasi atau misalkan lu sebagai petualang gitu kan. Iya. Dan bagusnya lagi mereka ngeluarin foundation yang akhirnya yayasan yang buat beasiswa kayak Jarum, Sampurna, konser Jarum juga aktif banget. Wah, gila sih. Makanya gue bilang, aduh brand rokok tuh perannya banyak. Iya. Mau dibilang rokok dimahalin biar orang pada nggak beli dan pabriknya, industrinya tutup, nggak mungkin coy. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Itu. Cuman pengendaliannya aja, karena yang tadi lu bilang rokoknya musisi ya. Ini ada sangkut pautnya soalnya. Kalau misalkan kita lihat nih di konser-konser ya. Mungkin kalau kalian ada yang suka nonton konser atau sering nonton konser, itu kan pasti rata-rata sponsornya ada 1-2 yang brand rokok gitu. Yeah. Karena keterkaitannya menurut gua musisi pasti ngerokok. Walaupun ada yang enggak.
Cuma kan hampir rata-rata begitu. Iya. Jadi nggak bisa dipisahin. Iya udah identik ya sama tongkrongannya dia gitu kan, anak Iya, itu. gitu. Nah, setiap brand punya image tersendiri. Sampurna Mile lebih ke musik. Sering banget bikin acara-acara musik. Sampurna Mile sama LA. Iya. Ya kan? Jarum konser juga ada sih, tapi dia lebih ke beasiswa. Iya. Ya kan? Terus Sampurna juga beasiswa ada kan Sampurna. Ada. Bisnis lah, kayak lebih ke bisnis. Terus apalagi Jarum Black otomotif. Iya benar. Ya kan? Otomotif sama seniman sebenarnya, cuman lebih tekanannya kayak lebih seringnya orang taunya Jarum Black tuh otomotif karena sering ada di sponsor kayak stiker-stiker motor gitu kan. Kayak mereka tuh punya brand. Nah, apakah rokok-rokok yang kita review ini mereka juga akan jadi brandingnya memiliki kategori-kategori tertuju ke nih. tertentu gitu kan. Bisa jadi Jarum tuh jadi rokok-rokoknya anak muda. Iya. Kapal Sakti ini jadi rokok-rokok eksklusif yang bisnismen Bisa atau jadi. seniman Jawa, seniman batik, kontemporer gitu. Lakon lebih ke tradisionalnya. Iya itu. Putri lebih ke apa ya Putri ya? Lebih ke agak susah sih kayaknya. Lebih ke ini sama sih seni juga kan pakai kebaya gitu. Iya, seni. Masih seni lah intinya gitu. Terapis. Gitu. Siapa tahu gitu kan. Siapa tahu. Kita nggak tahu depannya ya. Berarti kita harus ambil positifnya dari brand rokok yang ada di Indonesia. Mereka berhasil bikin branding sampai akhirnya bikin spesifikasi kayak orang lihatnya kayak wah identik sama musik, identik sama seni. Iya, gue bikin iklan rokok gue untuk musisi misalkan mengandung unsur ada musisinya gitu. Nah, iya, sekuat itu mereka bikin branding sampai akhirnya bisa melekat di otak kita kalau yang sering sponsorin musik tuh ini. Iya. Berarti kan strateginya bagus. Itu bisa jadi inspirasi kita juga kalau bikin bisnis, Pak. Betul. Produk kita mau dibawa kemana nih? Iya. Pasarnya buat anak sekolah kah? Buat ibu-ibu rumah tangga kah? Buat apa namanya? Bisnismen kah? Ya kali Reza bisa jadi. Syariza Yusuf bikin Syariza Yusuf tuh ya kan punya poker spot bikin cerutu buat ibu rumah tangga kan nggak mungkin ya kan lebih tepatnya ke bisnismen anak-anak nongkrong yang kesannya lebih eksekutif gitu jadi arahnya makanya kan ya kita promosiin juga nih bangsat tenang kita promosiin di sini nama kalau yang suka cerutu nanti kita sampaikan di sini namanya poker spot itu ada di kota wisata itu Cibubur. dia kota wisata Cibubur namanya apa sih poker spot apa nama IG-nya kita cantumin di sini dah. Ya, ntar nama IG-nya di bawah sini. Nah, itu mereka punya teman kita si Syariza Yusuf. Ya. Beli aja tuh. Itu limited edition tuh. Buruan. Enak, Pak, ya. Sigarnya, cerutunya enak. Enak gak, Bong? Iya, podcastnya juga pernah kita bahas di podcast sebelumnya, ya kan? Di podcast Overbridge ya. Overbridge ada. Nah, bisa tentang Overbridge. Di Overbridge kan ada podcast musik ya, kondisi ya. Ada. Rencananya planning gue sih pengennya pindahin ke Poptune nih. Oke. Aman gak ya? Aman lah. Jadi biar Overbridge tuh buat nyanyi aja. Ya. Kalau di sini ya podcast, ngoceng-ngoceng ngebacot di sini. Ngebacotnya di sini di Poptune. Kalau kalian nyari konten musik di Overbridge. Yoi. Konten musik Overbridge, kondisi namanya. Konsentrasi di lintas musik. Paling nanti kita bareng si Reza kalau enggak Ame gitu kan. Ya ada pembedanya lah. Betul. Kalau kita di sini fokus ke sakau. Sobat asik. Ada lagi nggak yang mau lu sampaikan ke masyarakat kaum pecinta asap? Kaum asap ya. Dan yang tidak menyukai asap. Ya yang paling yang mau gue sampein itu untuk yang perokok atau smoker. Kalau kalian mau nyobain, sekalian explore cari tahu jangan hanya dari sisi rasanya aja, tapi juga banyaklah pengetahuan dari satu bungkus rokok yang bisa kalian lihat entah dari packagingnya, entah dari produsen kotanya, dari misalkan pabrik ini keluarannya sebelum rokok A, rokok apa lagi gitu. Kalau memang kalian ingin pelajarin detail ya, cari tahu informasinya gitu, nggak cuma dari rasa. Dan bisa juga cantumin juga tuh, yang kalau lo tadi explore lo cantumin review rokok macam-macam tuh dari apa tadi nama blognya? Ya, reviewrokok.blogspot.com. Ya. Itu menurut gua inspirasi gua untuk bikin podcast ini dari situ. Ya. Maksudnya dengan acuan si pembuat blog itu, jadi gua tahu rokok mana yang lebih enak. Gua terima kasih banget sih tuh sama orang yang bikin itu. Gua nggak tahu siapa. Iya, referensi gua ke situ banget kalau nyari rokok. Nah, itu untuk sebagai dari sisi sebagai smokernya, dan untuk sisi non smokernya yang bisa diambil itu adalah ya tadi yang kita udah bahas,
rokok produk ini iklannya musisi, rokok produk ini iklannya lebih ke bisnismen gitu. Jadi brandingnya tuh bisa dilihat lah gitu, bagus, bisa jadi pelajaran kalau mau keluarin suatu produk, lihat risetnya ini produk gua cocoknya ke pasar yang mana, arahnya kemana, kategorinya mau kayak gimana gitu kan. Bener kayak gitu. Itu Iya. aja sih paling kalau dari lu gimana? Jadi branding, ya gue setuju sama lu, branding rokok tuh gak cuma rokok doang yang bisa ambil positifnya, tapi juga yang gak ngerokok juga bisa. Kita bisa belajar dari cara mereka branding, promosi, sampai desain atau bahkan filosofi dari setiap branding mereka gitu. Kayak ya gitulah gitu. Dan untuk yang ngerokok, coba deh dari seninya merokok tuh kalau kita tahu kayak luar biasa tau sih. Ya gitulah pokoknya deh. Kayak lu tahu setiap wisata tuh mau banget sebuah inspirasi untuk kaum yang ngelamun. Selain inspirasi mengandung kenikmatan lah. Jadi Tiada tara. ya nikmatin dengan cara lu tersendiri.